Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu Jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Undanglah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan rasakanlah setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita pada sampai hari ini. Sebab firman-Nya dalam Mazmur 38 ayat 15 berkata, "Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku." Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hanya Kau. Terima kasih Bapa untuk peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Kami mohonkan Tuhan mengurapi kami semua, berkuasa atas kami,
sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan Tuhan. Sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surgamu yang mulia. Karenanya Bapa, pimpinlah ibadah kami, sehingga siapapun kami yang beribadah dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan diberi jalan keluar yang terbaik. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Untuk mengucapkan pengakuan iman, marilah semua orang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat masih kita berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara bersama-sama. Perikop di atas adalah kelahiran Raja Damai. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi
Bapa, terima kasih untuk peluang anugerah mendengar lagi sabda-Mu. Kami mohonkan pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami paham, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kecemburuan Tuhan semesta alam, karena ini sudah masuk pranatal, walaupun ini masih minggu kelima di bulan November, tapi kita akan masuk bulan Desember. Kita mempersiapkan hati kita, bukan hanya mempersiapkan kue-kue dan makanan-makanan lezat, tapi kita persiapkan hati kita untuk memasuki Natal di bulan Desember nanti. Saat ini di hampir seluruh bagian Indonesia, daerah-daerah sedang ada persiapan pilkada, ya, pemilihan pemimpin kepala daerah, ya, sedang mulai kampanye, ya. Ada yang mengkampanyekan petahana atau pemimpin daerah yang sedang memimpin dan maju kembali, dan ada yang sedang, ya, mengambil alih dengan mengkampanyekan seorang pemimpin baru. Nah, pada saat ini saya juga sebagai seorang juru kampanye, saya akan menyerang petahana, ya. Secara rohani, petahana dipimpin oleh Lucifer sejak dia dibuang ke bumi di dalam Yesaya 14 ayat 12, ya. Wahai engkau telah jatuh, hai bintang timur, putra fajar, Lucifer, dia petahana di bumi. Nah, apa yang dilakukannya itu menyebabkan kecemburuan Tuhan semesta alam. Dikatakan di ayatnya yang ke-6 bagian akhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Melakukan apa? Ya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan inkarnasi. Ya, Allah menjadi manusia. Di ayatnya yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Waktu di bawah kerajaan kegelapan, the kingdom of darkness, apa yang dilakukan oleh Lucifer dan antek-anteknya? Tuhan menghadirkan putranya untuk membawa the kingdom of God. Dia bawa kerajaan Allah ke bumi, agar bumi menjadi seperti di surga. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba lihat besar kekuasaannya,
dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam apa? Kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan apa? Keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan mengkampanyekan raja di atas segala raja, agar kita masuk di dalam kerajaannya secara spiritual. Saya hendak menyerang petahana Lucifer ini. Mengapa saya harus menyerangnya? Bapak Ibu baca apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa Lucifer telah menyebabkan negeri terhimpit. Kemudian Lucifer telah menyebabkan bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan. Saya baca masa depan dibuat Lucifer menjadi suram, redup dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Masa depan bangsa-bangsa menjadi suram, redup, mendung, muram, buram, tidak berseri-seri, susah, tidak tentu masa depannya. Bahkan dijelaskan di situ matanya sangat buram, seakan-akan sudah lepas nyawa dari tubuhnya. Terimpit, inilah yang dilakukan oleh Lucifer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan terimpit itu tertekan, kepepet, teraniaya, terdesak, tergencet, terjepit, terlindas, terpaksa, tertindas, tersesat, terpojok, terhambat, tersumpal, mepet, terkepung, terkungkung, terisolasi. Padahal Tuhan semesta alam ini adalah Bapa kita, Bapa yang kekal. Bapa mana yang ingin melihat anaknya di dalam kesuraman? Bapa mana yang menginginkan anaknya terimpit? Raja seperti apa yang menginginkan bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan? Tuhan mana yang ingin melihat negeri dalam kekelaman? Bapa mana yang tega melihat anaknya dipasangin kuk dan gandar? Kalau nggak mau dipasangin kuk dan gandar, dikatakan ada tongkat si penindas di tangan Lucifer, dia akan hantam kita. Harus mengikuti kehendaknya dan maunya. Bapa mana yang ingin melihat anak-anaknya saling membunuh dan berlumuran darah? Tadi dikatakan jubah berlumuran darah. Kakak adik, yang manapun yang menang, Bapa tetap sakit hatinya. Yang manapun yang terbunuh di antara kakak pak adik, tetap Bapa akan menderita. Kita umat manusia adalah anak-anak Bapa kita yang di surga. Apapun sukunya, apapun latar belakang kita, Bapa di surga tidak senang melihat kita saling membenci, saling membunuh. Dikatakan tadi, setiap sepatu tentara yang berderak-derak ini melambangkan peperangan. Dan setiap jubah yang berlumuran darah. Bapak mana yang ingin melihat anak-anaknya saling membunuh? Inilah yang dilakukan oleh Lucifer terhadap anak-anak manusia di bumi, anak-anak Bapa kita yang di surga. Karena itu saya ingin katakan, keluar dari kerajaan kegelapan. Keluar, tinggalkan kerajaan kegelapan. Ripani, bertobatlah. Masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang
Namanya disebut orang apa yang pertama ini yang akan saya bawa pada hari ini bagi kita. Apa yang ada pada Yesus? Dia adalah seorang penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Bapak Ibu, hakikat karakter sabdanya bertindih tepat. Saya sudah katakan berulang kali. Allah yang adalah roh, yang kekal, tidak terbatas, bertindih tepat dengan karakternya, bertindih tepat dengan sabdanya. Apa yang dia katakan itulah dirinya. Dia tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Demikian juga Yesus menjelaskan tentang Lucifer itu. Dia katakan dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia itu bapak pendusta. Kenapa ikuti dia? Yesus menyatakan itu. Seorang konselor, 3 hal harus ada pada dirinya, melekat pada dirinya. Dia seorang informator. Dia pemberi informasi. Dan informasi dari Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Informasi dari Bapa pendusta simbolis pasti salah, menyesatkan. Yesus adalah penasihat ajaib. Wonderful Counselor. Sebab dia omniscient. Dia maha tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu sebab semuanya hadir serempak di hadiratnya. Petrus tidak tahu di mana banyak ikan, bahkan dia protes. Mana ada ikan siang-siang begini? Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Tapi karena itu informasi daripadamu, aku akan menebarkan jalan juga. Jangan katakan Tuhan tidak tahu urusan bisnismu. Dia maha tahu. Amin. Ya, bertanya pada Sang Wonderful Counselor. Tanya padanya. Waktu ditebarkan jalan, apa yang terjadi? Wah, Petrus dan teman-teman tidak mampu menarik jalannya karena penuh dengan ikan. Omniscient. Allah itu maha tahu. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia maha tahu. Dia akan memberi informasi yang benar. Because He is the Word of God. Karena dia adalah firman Allah. Yang kedua, dia seorang organisator. Ya, seorang konselor itu adalah seorang organisator, pembuat langkah-langkah organisasi. Tuhan itu bukan anti manajemen ya. Ini Yesaya menubuatkan Yesus akan datang itu 700 tahun kemudian. Tapi sudah ada dibuat apa? Perencanaan. Jadi ada plan dari sejak kitab Kejadian 3 ayat 15 sudah direncanakan akan datang. Sang juru selamat akan datang. Sang firman yang menjadi manusia itu sudah dibuatkan, sudah ada rencananya, dan rencana itu dilakukan tepat, bertindih tepat seperti yang direncanakan. Kemudian ada cek, diperiksa. Ya, Tuhan selalu memeriksa yang mana ya, rencananya kepada Adam ya, supaya mereka ada di Taman Eden. Gagal dicek, kenapa? Melanggar perintah Tuhan, lebih dengaran kepada suara Lucifer. Kemudian review, ya ditinjau ulang mana yang harus diperbaiki. Dia seorang organisator, kemudian dia seorang motivator.
Seorang motivator adalah orang yang profesional dalam memberi motivasi, pendorong, penggerak untuk melaksanakan sesuatu. Yesus itu seorang motivator. Dia katakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hebat nggak? Disertai kita. Ya, raja seperti apa ini yang saya sedang kampanyekan ini? Dia bilang aku sertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Bukankah itu motivator yang luar biasa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. 2 orang sepakat di bumi meminta sesuatu kepadaku, aku mendengar dan menjawab. Mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihatlah hebatnya Tuhan kita. Bahkan dia berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan apa? Yang lebih besar. Yang lebih besar dari yang aku lakukan, kamu lakukan. Wow, luar biasa. Saya senang melihat para motivator karena berpikirnya ingin melihat orang-orang di sekelilingnya lebih maju dari dia, lebih hebat dari dirinya. Kenapa? Seperti itulah Yesus kita. Kemudian kita akan belajar fungsi dari counselor. Fungsinya yang pertama adalah fungsi pencegahan, preventif, ya. Dia mencegah. Bukankah seringkali Tuhan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar? Tetapi ada 3 tipe manusia, ya kan? Manusia yang tidak pernah sadar, ditegur, ya seperti Kain. Ia dicegah supaya jangan sampai membunuh adiknya Habel, tapi ya, dia tidak pernah sadar. Ada yang sadar setelah udah dicegah sebenarnya, tapi sadar sesudah dilakukan baru sadar. Seperti siapa? Petrus. Dia memiliki fungsi pencegahan. Tuhan udah tahu kalau kau lakukan ini akibatnya, makanya Tuhan cegah. Jangan kau makan buah yang ada di tengah taman itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Dia udah cegah. Itulah fungsi apa? Counselor yang pertama. Yang kedua, fungsi pemahaman. Dia memberi pemahaman. Saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan kita itu omniscient. Dia maha tahu. Dia Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia pemilik semesta alam. Kemudian dia Bapa kita. Artinya kita berasal daripadanya. Daging melahirkan daging, tapi roh melahirkan roh, kata firman Tuhan. Jadi sebelum kita dilahirkannya ada di bumi ini, dia udah tahu siapa kita, who am I. Dari mana kita berasal, dari dirinya, kualitasnya sama. Ikan berasal dari air, coba cek apa yang ada pada tubuh ikan, semuanya sama kualitasnya dengan apa? Air. Kita berasal dari Bapa kita. Kualitas karakter kita sama dengan dia. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan apa? Rupa Allah. Where am I from? Why am I here? Dia tahu waktu dia menempatkan kita di bumi ini. Untuk apa kita ada di bumi ini, dia sudah tahu. Dia tahu. Apa yang dapat kita lakukan, dia juga tahu apa yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita. Kemana kita akan pergi, dia sudah tahu. Itulah apa? Fungsi kedua dari apa? Counselor. Memberi pemahaman. Nah, kamu ini jangan dengar omongan orang yang bilang kau jelek,
Ya, yang bilang kau ini ya udah jelek, hidup lagi, jangan dengar itu. Dengarkan omongan Bapa kita yang berkata, kamu adalah anakku, kamu adalah gambarku. Jangan kau dengar suara Lucifer yang berkata, masa depanmu suram, engkau tidak punya harapan. Dengarkan informasi yang datangnya dari Bapa kita. Tujuan kita ada di bumi ini. Kemudian yang ketiga, fungsi pengentasan. Seorang konselor itu punya fungsi pengentasan. Dia seperti seorang dokter, dia diagnosa. Ya, oh ini penyakitnya ini cocoknya obatnya. Dia diagnosa, oh anakku, kebiasaanmu ini yang menyebabkan kamu jadi gagal di sini. Nah, dia diagnosa. Kamu lakukan ini anak, makanya akhirnya begini. Dia diagnosa. Nah, solusinya ini nak. Itulah Raja kita. Itulah Bapa kita. Itulah Yesus kita. Kenapa ikut Lucifer, tinggalkan dia? Ikut Yesus, Sang Raja Damai. Yang keempat dikatakan fungsi pemeliharaan. Kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah di sana? Baik, kita baca-baca sama-sama ayat-ayat ini. Dua ayat. Mazmur Daud. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Takkan apa? Kekurangan aku. Renungkan itu baik-baik. Dikatakan apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengan baik ini kita domba bagi dirinya. Dikatakan ditaruh di rumput yang hijau. Mantap tidak? Si Lucifer taruh kita di padang gurun, gersang, tinggalkan dia. Saya ingin sampaikan, pilih raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Dia akan bawa kita ke padang yang apa? Berumput hijau, ke mata air yang tenang. Ia akan apa? Menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan apa? Yang benar. Oleh karena apa? Namanya. Selanjutnya apa dikatakan ayatnya yang keempat? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dengar baik Bapak Ibu, saya ingin beritahu, bukan berarti ikut Yesus tidak ada masalah. Oke? Ikut raja di atas segala raja bukan tidak ada masalah. Tuhan akan izinkan kita berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Si Counselor itu beserta kita. Amin. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Ada dua di situ, gada dan apa? Tongkat. Itulah yang menghibur. Gada digunakan untuk menghajar musuh. Ada Lucifer, kalau kau bersama dengan Tuhan, dia hajar musuhmu. Amin. Gada. Tapi tongkat, Bapak Ibu dengar baik, ujungnya itu ada pengaitnya. Kalau lu bandel, ditarik lehernya. Halo, amin. Oh, jangan bandel, balik ke jalan. Halo, mau masuk jurang, dia kait leher kita. Begitulah Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dia katakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku apa? Di hadapan lawanku. Ini lambangnya gini, Bapak Ibu. Jadi kebun rumput, di padang rumput di Israel itu selalu ada ular, ya, selalu keluar dari lubang begitu. Jadi ini domba makan rumput di hadapan apa? Ular.
makan enak. Karena apa? Lu berani muncul dihajar pakai apa? Gada. Wah, muncul lu. Gua hajar lu. Begitu. Dia menyediakan apa? Hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan apa? Minyak. Pada saat panas matahari terik, Tuhan menaruh apa? Minyak. Supaya tidak ya seringkali kita panas kepalanya sampai stres ya. Tuhan bilang, tenang anakku. Ya, ada pengurapan Tuhan yang menyebabkan kita ya tenang aja. Pialaku penuh melimpah. Apa dikatakan Tuhan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Fungsi penyesuaian kebenaran dan keadilan saya sudah jelaskan tadi, tongkat itu ya. Fungsi penyaluran ya, we are the body of Christ, dia tempatkan the right man on the right place. Itulah counselor ya, dia akan tempatkan kita pada tempat yang tepat. Ya, dia salurkan, dia sesuaikan kita dengan kebenaran. Kalau menyimpang ditarik. Kemudian apa yang terakhir fungsinya? Advokasi. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama dua-dua ya. Karena itu Yesus sanggup pun juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara kita. Advokat itu dia menjadi pembela kita. Dia akan menghadap hakim dan berkata, aku menghadap engkau atas nama Priscilla Melina. Saya menghadap engkau atas nama Devi. Dia menghadap Bapa dan berkata senantiasa, ya, hidup senantiasa di hadapan Allah. Tolong berkati Devi. Tolong berkati Meli. Tolong berkati Jeffrey. Berikan hak-hak mereka. Lalu itu fungsi apa? Advokat. Dia sesuai dengan kebenaran firman Allah, dia akan bicara di hadapan Bapa, berkati mereka. Kenapa? Mereka ada di dalam kerajaanku. Mereka itu adalah anak-anakku. Mengapa? Karena aku sudah beli mereka dengan darah. Karena mereka hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran, berikan hak mereka. Halo, pahami kebenaran firman Tuhan? Amin. Jadi saya ingin kampanyekan, ikutlah Yesus Raja di atas segala raja itu. Dia adalah penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah datang kepada kami dan meteraikanlah di dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku firman. Remakan firman agar kami kuat, agar kami tangguh untuk menghadapi hidup ini. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ke depannya. Karena Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu biru, bahkan jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan janjikan adalah memberi penyertaan dan kekuatannya kepada kita menjalani hari-hari ke depannya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk menaikkan lagu pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
Kristus, Tuhan yang telah kami pilih di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Yesus sumber segala-galanya bagi kami. Engkau yang setia bagi kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu. Di dalam pagi hari menjelang siang ini kami datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah Allah Gembala kami Yesus Kristus yang senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang ada di hadapan-Mu dalam ibadah ini, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yesus Kristus pilihan kami di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami ada di dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semua hidup jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah anugerah khusus yang telah Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa setiap lumbung-lumbung kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya kami berterima kasih dan kami mohon berkat-Mu buat setiap jemaat-Mu yang setia Tuhan membawa persembahan, yang setia mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia berdoa bagi bangsa ini Tuhan, yang setia menyerahkan dan berkati kehidupan kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih semuanya itu karena kami memilih Yesus di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan. Jika ada jemaat yang sakit yang kami tidak tahu, kami percaya dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh, kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu keadaan bangsa ini ada di dalam pengetahuan Tuhan ya Bapa. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, tapi kami sungguh percaya pemeliharaan khusus dari Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami jauh dari hal itu Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya kami juga berdoa buat setiap orang Tuhan yang terlibat di dalam bangsa ini. Baik presiden kami, wakil presiden Tuhan, para menteri, anggota DPR, DPRD, Tuhan Yesus, DPD, bahkan setiap partai yang ada di Indonesia. Keadaan bangsa ini ada di dalam kendali Tuhan. Suasana bangsa ini ada di dalam rahmat kemurahan Tuhan. Terima kasih kami percaya Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik perekonomian, baik kesehatan, bahkan apapun Tuhan kami tahu bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Bapa yang baik. Oleh karenanya kami berdoa dalam nama Yesus, berkat yang sempurna ada atas bangsa Indonesia, ada atas para pemimpin kami, ada atas tanah, laut, udara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun yang ada di bangsa ini, kami percaya kuasa Tuhan memberkati mereka. Niat-niat yang tidak baik kami berdoa, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Berkat kemurahan-Mu ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai domba-domba-Mu, kami sebagai jemaat-Mu, kami percaya Tuhan peliharakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebagai jemaat kebenaran firman Allah telah datang kepada kami. Biarlah itu Tuhan menjadi rema, menjadi pelita di dalam hati kami, bahwa di dunia ini kami memilih Yesus Kristus yang memberikan segala hal yang terbaik bagi kami. Itulah yang menjadi iman kami di dalam menjalani kehidupan ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami telah selesai. Kami percaya berkat rahmat Allah terus menyertai kehidupan kami, dan kami akan menerima berkat daripada Gembala kami yang menjadi berkat dan tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Saudaraku yang kekasih,
Arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Imanilah dia, tadahkan tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari Anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber dunia, seluruh makhluk puji terus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.